Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang dalam setiap perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 2 Mei 2024, tertulis dalam Injil Markus pasal 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dosamu diampuni Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus melayani di Kapernaum, ada 4 orang menggotong seorang lumpuh. Karena penuh sesak, mereka naik ke atap rumah dan membuka atap itu. Mereka menurunkan orang sakit itu dengan tempat tidurnya, tepat di depan Yesus mengajar. Tiba-tiba Yesus menumpangkan tangannya dan bersabda, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. Orang itu merasa agak lega. Orang-orang Farisi yang melihat kejadian tersebut mulai menggerutu tanda protes. Dan yang lumpuh tersebut memang tetap masih lumpuh. Orang-orang Farisi menuduh Yesus menghujat Allah, sebab bagi mereka yang berkuasa mengampuni dosa hanya Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini menunjukkan bahwa ahli Taurat tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Mesias yang dinantikan. Mereka melihat Yesus hanya sebatas musuh yang dapat merecoki pelayanan mereka sebagai ahli Taurat di tengah-tengah bangsa Yahudi. Yesus datang sebagai yang terurapi, Sang Mesias. Dia datang tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga menyembuhkan badan yang sakit. Yesus pun berbalik kembali pada si lumpuh dan berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Markus 2 ayat 11. Dan yang lumpuh tersebut sembuh seketika dan dia bersorak-sorai. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya telah mengampuni dosa dunia ini, dosa saudara dan saya, dosa kita semua. Dari diri kita sendiri, perbuatan kita dalam hidup ini tidak dapat memberikan kepada kita pengampunan dosa. Hanya Yesus Kristus yang berkuasa memberikannya. Jangan ragu tentang pengampunan dosa kita. Selain itu harus kita percaya bahwa Yesus tidak hanya menyembuhkan roh kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita juga percaya bahwa Dia menyembuhkan kita secara fisik. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa kesembuhan akan terjadi bagi kita jika kita datang dan percaya kepada Yesus. Kiranya kita dalam hidup ini menjadi orang yang melakukan firman dan kehendaknya, orang yang mau mengampuni dan memaafkan sesama kita, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Dosamu diampuni Allah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 246 ayat 3, Yesus urupi. Yesus pamonang ausai huhilala dodo ni dosa sudena huban sai di paingotro aku dosalah
akan asian posok kuban loas mai pase repon rohaku jala pa ingot mau di mudarmu. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau mengampuni dosa-dosa kami di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi manusia turun ke tengah-tengah dunia ini karena kasih-Mu yang agung bagi kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami manusia seperti diri sendiri. Kami mau menjadi manusia yang mau mengampuni dan memaafkan sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.